karir impian saya. Apa yang impian setelah lulus? Dalam perencanaan karir saya memiliki dua mulai. Yang pertama menjadi SNPS gelombang 5 di Kementerian Pemerintahan, dan yang kedua menjadi manajer keuangan di sebuah perusahaan BUM atau swasta. Namun saya menyadari bahwa saya tidak bisa menjalani keduanya di waktu yang bersamaan. Maka saya memiliki satu di antara keduanya, dan plan utama saya adalah menjadi PNS. Langkah-langkah setelah lulus SMK. Setelah lulus saya akan menempuh pendidikan D3 Administrasi Perkantoran sebagai langkah-langkah karena saya akan menjadi PNS ahli. Pertama, administrasi yang mengharuskan saya memiliki jasa D3 Administrasi. Sembari menunggu kelulusan D3 yang mungkin akan selesai dalam waktu 3 tahun, saya akan mempelajari soal Aristoteles memudahkan saya ketika ilmu yang saya dikuasai. Selama SMK saya telah mempelajari banyak ilmu terkait administrasi perkantoran seperti korespondensi, akuntansi, sampras, humas. Saya sendiri telah menguasai banyak ilmu setelah belajar di SMK Kusuma Bangsa. Berkat guru-guru yang membimbing dan mengajar dengan baik, saya telah menguasai bagaimana cara mengolah arsip, surat menyurat, pelayanan prima, membuat proposal. Target awal, saya akan melalui jenjang perkuliahan di usia 18 tahun sampai 19 tahun. Telah menempuh pendidikan D3 Administrasi Perkantoran, dan kemungkinan saya di usia antara 21 atau 22 tengah. Kemudian saya akan mengikuti seleksi CPSN setelah saya lulus D3. Target saya setelah resmi menjadi PNS, saya akan mengambil eskalasi S1 kantoran. Akhir target utama saya di usia 35, dan saya sudah biasa menjadi PNS gelombang pembina muda, dan maka saya akan memperbaiki selama bekerja. Bagaimana jika saya gagal menjadi PNS? Jika saya gagal menjadi PNS, dalam plan saya yang pertama, saya akan melanjutkan PNS yang kedua. Yang pertama, dengan langsung melanjutkan akuntansi S1 akuntansi. Terima kasih. Pak, itu berarti Pak. Pak, ini ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Siva Salsabila dari kelas 11 OTKP 1, ingin mempresentasikan jenjang karir impian saya setelah lulus sekolah. Apa impian saya setelah lulus? Saya memiliki dua pilihan impian setelah lulus. Pertama, saya ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Padjadjaran Bandung jurusan manajemen perkantoran karena saya ingin menjadi karyawan kantor, dan kedua, saya ingin bekerja sesuai dengan prodi saya di sekolah SMK Kusuma Bangsa 2. Langkah-langkah setelah lulus SMK. Setelah lulus SMK, saya ingin menempuh pendidikan tinggi dengan jurusan sesuai pribadi saya. Lalu saya ingin menjenjang kuliah sampai S1 dan mengambil kelas karyawan dengan jurusan manajemen. Dan selama saya kuliah, saya mencari pekerjaan sampingan untuk mempunyai pengalaman bekerja. Ilmu apa yang harus saya kuasai? Selama masa sekolah, saya mengambil jurusan perkantoran. Saya juga menguasai pelajaran akuntansi, manajemen perkantoran, dan lain-lain sesuai prodi saya. Saya juga memahami dan mempelajari tentang sarana prasarana sebagai peralatan kantor. Saya gemar sekali mempelajari akuntansi untuk menghitung. Ilmu yang saya pelajari sangat bermanfaat untuk saya mengambil jurusan manajemen di kuliah. Target yang pertama, saya lulus SMK di umur 18 sampai 19.
Setelah itu saya banyak mempelajari lagi tentang manajemen perkantoran untuk persiapan saya kuliah sampai S1. Target yang kedua, kemudian saya mencari pekerjaan untuk mempunyai pengalaman lebih lagi dalam dunia kerja, dan selama bekerja saya juga mencari universitas yang kualitasnya terpenuhi dan memiliki jurusan yang saya inginkan. Target yang terakhir, dan di umur saya di 24 tahun, saya ingin memiliki pekerjaan di ruang kantor atau di bagian PT tertentu. Bagaimana jika saya gagal menjadi karyawan kantor? Jika saya gagal menjadi karyawan kantor, maka saya akan mempelajari kesalahan saya dan memperbaiki kesalahan saya itu. Lalu jika saya sudah melakukan perubahan yang terbaik, maka saya akan mencoba kembali untuk menjadi karyawan kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kayla Putri Salsabila, kelas 11 TKP 1. Saya di sini ingin mempresentasikan jenjang kehidupan saya setelah lulus. Impian saya setelah lulus SMK Perkantoran adalah memanfaatkan keterampilan yang telah saya pelajari untuk mendapatkan pekerjaan di bidang administrasi atau manajemen kantor. Saya juga berencana untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi atau universitas. Selain itu, saya berharap bisa bekerja di perusahaan yang memberikan peluang untuk tumbuh dan berkembang. Langkah-langkah setelah lulus. Setelah lulus dari SMK, ada beberapa langkah yang dapat saya ambil untuk mencapai tujuan karir saya, seperti melanjutkan pendidikan, mencari pengalaman kerja, mempersiapkan lamaran kerja, melamar pekerjaan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, saya dapat memaksimalkan peluang sukses dalam karir di bidang perkantoran. Target awal, tengah, dan akhir. Target awal, saya akan mencari dan melamar pekerjaan di bidang administrasi perkantoran melalui portal, job fair, dan jaringan profesional. Target tengah, di target tengah saya akan memperoleh pengalaman kerja. Saya akan mendapatkan pekerjaan pertama saya dan fokus untuk belajar sebanyak mungkin. Saya juga memanfaatkan program magang atau kerja paruh waktu jika belum mendapatkan pekerjaan penuh waktu. Target terakhir. Di target akhir, saya akan mengambil bidik promosi atau tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaan saya. Saya juga akan mempertimbangkan gelar sarjana di bidang administrasi bisnis, manajemen, atau bidang terkait. Bagaimana jika gagal? Jika gagal, saya akan mengevaluasi kegagalan saya. Saya juga akan menganalisis penyebab kegagalan saya, dan yang akan saya lakukan ketika saya gagal adalah bekerja paruh sembari menabung, dan setelah mencapai tabungan yang cukup, saya akan membuka usaha dan akan menjadi pengusaha yang sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cika Mitraljana dari 11 TKP 1. Saya ingin mempresentasikan jenjang karir. Lupa Pak, belum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cika Mitraljana dari 11 TKP 1. Saya ingin mempresentasikan hasil jenjang karir impian saya. Rencana saya setelah lulus kuliah di universitas pilihan populer bagi banyak siswa-siswi lulus sekolah menengah dan kuliah perguruan tinggi. Impian saya setelah lulus kuliah ingin kerja di perusahaan dan ingin membahagiakan orang tua. Ilmu yang harus dipelajari, saya mempelajari ilmu administrasi, sarpras, korespondasi, dan lain sebagainya. Sekian jenjang karir saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmiani dari 11 TKP 1. Di sini saya ingin mempresentasikan jenjang karir impian saya. Rencana setelah lulus kuliah sambil bekerja. Pilihan itu yang kebanyakan para lulusan SMA atau SMK lakukan adalah memilih kuliah kelas karyawan sambil bekerja. Banyak mereka yang memiliki keinginan untuk bekerja guna mencukupi ekonomi keluarga. Namun di sisi lain mereka juga ingin melanjutkan pendidikannya. Salah satu solusinya yaitu
bekerja di kampus swasta terbaik di sekeliling kalian. Kuliah kelas karyawan memberikan kebebasan dan kemudahan bagi mahasiswanya dengan memberikan waktu dan metode kuliah yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan mahasiswa yang juga bekerja. Impian saya ingin menjadi salah satu PNS di suatu perusahaan besar, meningkatkan skill kerja yang baik, membahagiakan kedua orang tua dengan usaha dan niat yang saya capai. Ilmu yang harus dikuasai selama masa SMK, saya banyak mempelajari ilmu terkait administrasi perkantoran seperti humas, sarpas, korespondensi, dan lain-lain sebagainya. Banyak yang telah saya pelajari seperti mengirim surat, menghasilkan surat, melipat surat, dan membuat proposal serta laporan keuangan saya. Yakin mampu mempelajari lebih banyak lagi untuk mewujudkan impian saya. Target awal saya akan melalui jenjang perkuliahan di usia 18-19 tahun, menempuh pendidikan D3 kelas karyawan, dan saya lulus di usia 21 sampai 22 tahun tengah. Kemudian saya akan mengikuti tes psikotek. Setelah saya lulus D3, target saya resmi menjadi karyawan swasta. Saya akan mengambil akselerasi S1 jurusan manajemen akhir. Target utama saya di usia 25 tahun saya sudah bisa menjadi staf karyawan. Untuk memperoleh itu, saya akan lanjut S2 dan membuat prestasi selama kerja saya dapat kenaikan jabatan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldi Dwi, kelas 11 OTKP 1, ingin mempresentasikan tentang tugas perencanaan karir setelah saya lulus sekolah. Perjalanan karir setelah lulus, mungkin saya akan mencari atau melamar di beberapa lowongan pekerjaan, terutama di PT yang saya inginkan dikelola oleh BUMN. Itu akan menjadi salah satu target saya untuk dalam karir setelah lulus. Visi dan misinya itu menginspirasi masyarakat Indonesia untuk hidrasi yang lebih sehat, serta menjadikan perusahaan agar dapat memenuhi segala macam barang atau makanan di Indonesia. Misinya yaitu menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri barang atau makanan. Alasan saya membeli bisnis tersebut adalah karena saya tertarik untuk membuka lebih jauh soal industri barang atau makanan yang ada di Indonesia, untuk memperkenalkan ke internasional agar masyarakat tidak berpaling ke produk luar negeri. Kesimpulannya, semua orang sukses memiliki tujuan. Tidak ada yang bisa pergi kemanapun kecuali dia tahu kemana dia pergi dan apa yang dia inginkan atau lakukan. Terima kasih telah mendengarkan dan memberikan saran kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yogi Almaski, kelas PK 1. Saya ingin mempresentasikan rencana kerja saya setelah lulus dari semua bangsa. Perjalanan kerja setelah ini, setelah lulus SMK adalah saya ingin mencoba dari beasiswa Universitas Pancasila dan mengambil jurusan perkeretaapian. Bagaimana jika saya gagal, saya akan mencoba kuliah di Universitas Pamulang dan mengambil jurusan elektro. Mengapa saya memilih perkeretaapian? Saya memiliki minat di dunia perkeretaapian. Kedua, cita-cita, visi menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang memenuhi harapan stakeholders. Misi menjalankan prasarana dan sarana perkeretaapian
berikut bisnis penunjang melalui praktek jenis baik. Sekian, terima kasih. Wah. Asik gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rasyad Salengkar dari kelas 11 TKP 1. Saya di sini saya akan mempresentasikan tugas pencalonan karir, yaitu dari tugas pabani, tugas kepegawaian. Bagaimana sih perjalanan karir saya setelah lulus? Perjalanan karir saya setelah lulus ulang yuk, apaan sih? Apaan sih ulang? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyad Salengkar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perencanaan karir, yaitu dari tugas pabani, tugas kepegawaian. Bagaimana sih perjalanan karir saya setelah lulus? Perjalanan karir saya setelah lulus, nanti mungkin saya akan mencari dan melamar pekerjaan di berkelowongan. Terutama pekerjaan saya ingin itu bekerja di PT yang ditempati oleh kakak saya, yaitu di PT 3 Pilar Sejahtera Food atau TBK. Ini akan menjadi target saya untuk perjalanan karir saya setelah lulus. Apa aja sih visi misinya? Pertama yaitu visinya, meningkatkan, memperbaiki serta meningkatkan kualitas makanan yang telah dikritik, mematuhi dan mengikuti segala peraturan yang telah dibuat, menjabani potensi menuju kesuksesan. Misinya, menjadikan perusahaan hebat serta membangun sistem jalur ganda, menyediakan barang dan jasa yang berkualitas serta inovatif, membangun sumber daya, disiplin untuk memaksimalkan jam kerja maupun kekuatan untuk karyawan dan organisasi kita. Alasan memilih PT tersebut, kenapa ya? Karena saya tertarik untuk mencoba mempelajari lebih jauh di PT 3 Pilar Sejahtera Food dan memperkenalkan ke masyarakat dalam negeri agar tidak terlalu mengandalkan produk luar ketimbang produk negara sendiri. Kesimpulannya, selagi belum mencoba hal baru, janganlah kalian berpikir pesimis duluan atau bisa disebut yang belum tentu terjadi. Coba hal baru tersebut selagi bisa dan janganlah sia-siakan kesempatan yang ada dan jangan sia-siakan yang sudah ada di depan mata. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.